selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niputu Evelila Sarigiri dan rekan saya bernama Kade Irna Dewi serta Rani Damayanti. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai desain produk, proses, dan kuantitas. Yang pertama, siklus hidup produk. Nah, suatu produk dapat diciptakan, mereka lahir dan mati. Suatu produk dapat disingkirkan oleh masyarakat yang terus mengalami perubahan. Dalam sebuah produk dibagi menjadi 4 fase, yaitu perkenalan, pertumbuhan, dan penurunan. Siklus suatu produk dapat saja berusia beberapa jam, beberapa bulan, dan tahun atau dekade. Nah, selain itu, manajer operasi memiliki tugas dalam hal merancang sebuah sistem dengan tujuan memperkenalkan sebuah produk baru yang sukses. Adapun fase-fase dari siklus hidup produk, yakni yang pertama fase perkenalan. Dalam fase perkenalan, sebuah produk sedang menyesuaikan dengan kondisi untuk teknik-teknik dalam melakukan kegiatan produksinya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya hal-hal seperti penelitian dan pengembangan sebuah produk sehingga dapat melakukan modifikasi dan perbaikan pada proses dan pengembangan pemasok. Nah, contohnya saat telepon genggam diperkenalkan pertama kali, keistimewaan pada telepon genggam yang diinginkan oleh masyarakat belum ditetapkan. Kemudian yang kedua, fase pertumbuhan. Dalam fase pertumbuhan, sebuah produk sudah mulai stabil dan kemudian memerlukan berbagai cara agar dapat menciptakan sebuah kebutuhan dengan kapasitas yang terbilang efektif. Tentang penambahan kapasitas atau peningkatan kapasitas yang telah ada, yang bertujuan untuk menampung sebuah permintaan yang meningkat tentang produk yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, fase kematangan. Pada fase kematangan akan muncul pesaing, di mana terdapat produksi dalam jumlah besar dan mulai bermunculan berbagai inovatif. Oleh karena itu, dalam fase ini perlu dilakukannya pengendalian biaya yang baik, pemotongan lini, atau peningkatan keuntungan dalam pangsa pasar. Kemudian yang terakhir, fase penurunan. Pada fase ini, manajemen perlu bertindak aktif untuk produk yang mendekati akhir. Produk yang mengalami penurunan adalah sebuah produk yang buruk bagi investasi sumber daya dan kemampuannya dalam manajerial. Kemudian yang kedua, kelompok pengembangan produk. Dalam pengembangan sebuah produk diperlukan kelompok kerja pengembangan, di mana kelompok kerja memiliki tanggung jawab untuk mengubah produk sesuai yang diinginkan pasar sampai ke dalam pencapaian suksesnya sebuah produk di pasar. Nah, dalam hal ini harus menghasilkan sebuah produk sebagai berikut. Yang pertama, marketability, yaitu kemampuan produk untuk dipasarkan. Yang kedua, manufacturability, yaitu kemampuan produksi untuk memproduksi sebuah produk. Kemudian yang ketiga, serviceability, yaitu kemampuan purna jualnya. Nah, dengan adanya penggunaan kelompok dari ketiga hal tersebut, maka dapat membentuk sebuah rekayasa terpadu di mana merupakan sebuah kelompok yang mewakili semua bidangnya terkait secara langsung. Kemudian selanjutnya ada rekayasa nilai. Nah, rekayasa nilai berkenan dengan peningkatan dalam desain dan spesifikasi pada tahap pengembangan produk, di mana dimulai dari melakukan sebuah penelitian, pengembangan, desain, dan produksi. Aktivitas rekayasa nilai merupakan sebuah kemampuan yang paling baik dengan tujuan menghindari biaya yang kemungkinan lebih pada manajemen operasi. Dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan sebuah hasil dengan nilai yang memusatkan perhatian dengan tujuan mencapai sebuah spesifikasi yang fungsional sesuai dengan yang dibutuhkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan para pelanggan secara optimal. Desain produk dapat mempengaruhi semua aspek-aspek pengeluaran operasional. Oleh karena itu, dalam evaluasi desain perlu dipastikan dalam proses pengembangannya secara keseluruhan sebelum yakin untuk memproduksi sebuah produk. Selanjutnya ada kelompok teknologi. Nah, kelompok teknologi mengharuskan sebuah kelompok harus diidentifikasi melalui skema dengan pemberian kode yang dapat memberikan spesifikasi jenis proses dan parameter proses tersebut. Penerapan kelompok teknologi mengarah kepada yang pertama, perbaikan desain. Tujuan dari dilakukannya perbaikan desain agar dapat menciptakan sebuah produk yang baru dengan menggunakan produk yang sudah ada, di mana dalam melakukan perbaikan desain ini dapat dilakukan dari segi warna, bentuk, atau berat. Kemudian yang kedua, penurunan jumlah bahan mentah dan pembelian.
Tujuan dari penurunan bahan mentah dan pembelian agar dapat memanajemen uang dengan baik sehingga dapat menghemat pengeluaran-pengeluaran yang memungkinkan. Kemudian yang ketiga, penyederhanaan, perencanaan, dan pengendalian produksi. Dalam hal ini dilakukannya penyederhanaan, perencanaan, serta pengendalian produksi agar dapat menjadikan lebih efektif, produktif, serta optimal dalam manajemen operasional. Kemudian, yang keempat, perbaikan jalur proses dan penggunaan mesin. Dalam hal ini bertujuan untuk meminimalisirkan ketidaksesuaian atau situasi yang tidak diinginkan dalam suatu produksi sehingga dapat mencegah masalah yang akan terjadi dan dapat beroperasi dengan baik dan tepat. Kemudian yang kelima, pengembangan sel kerja. Nah, pengembangan sel kerja ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk yang memiliki karakteristik sama dan melakukan pengaturan sumber daya dalam lingkungan manufaktur agar dapat meningkatkan kualitasnya. Kemudian yang keenam, mengurangi waktu pengaturan peralatan, bahan setengah jadi, dan waktu produksi. Dengan adanya teknologi kelompok dapat membantu dalam memproduksi sebuah produk menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya penerapan kelompok teknologi ini dapat membantu seluruh organisasi karena biaya yang dapat dihemat. Selanjutnya, manajemen konfigurasi dan persaingan berbasis waktu. Manajer operasi yang memiliki pengetahuan tentang pengembangan sebuah seni secara bertahap akan dapat memenangkan sebuah kompetisi terhadap manajer yang memiliki pengetahuan dalam bidang pengembangan produk yang lambat. Sehingga yang memiliki kemampuan dalam bidang pengembangan produklah yang akan menang dalam bersaing. Sehingga konsep ini dinamakan persaingan berbasis waktu. Sebuah perusahaan yang melakukan produksi sebuah produk akan memanfaatkan untuk beragam kegunaan yang nantinya dapat menghasilkan penjualan sebuah produk selama bertahun-tahun. Produk yang telah menjadi standar, orang-orang akan lebih memperhatikan pemasarannya dibandingkan dengan desain produk atau efisiensi proses yang optimal. Produk yang dipasarkan dengan cepat merupakan sebuah manajemen yang baik. Hal ini dapat dikatakan karena persaingan dimulai untuk memperkenalkan sebuah produk yang telah diperbaiki dan produk tersebut dapat menutupi desain dan metode produksi yang memungkinkan tidak efisien. Karena persaingan berdasarkan waktu sangat penting dibandingkan dengan mengenalkan produk baru dari awal, sejumlah strategi dapat digunakan. Perbaikan sebuah produk dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan dari produk yang telah ada dari sebuah organisasi untuk melakukan sebuah inovasi. Dengan demikian, prosesnya akan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan menciptakan sebuah produk yang benar-benar baru. Perbaikan dapat dilakukan dengan mengubah ukuran, warna, bentuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu desain produk yang dimulai dari seleksi. Keputusan produk merupakan suatu hal yang fundamental, serta memiliki implikasi yang besar dalam fungsi operasi. Keputusan produk dapat mempengaruhi biaya peralatan modal, desain dalam tata letak, kebutuhan akan ruang, keahlian seseorang yang dipekerjakan, serta bahan mentah dan proses yang digunakannya. Sebelum memulai desain suatu produk agar dapat disetujui sehingga dapat diproses dan diproduksi oleh bagian operasi pabrik, maka perlu dilakukannya seleksi dalam berbagai tahap. Yang pertama yaitu konsepsi, yaitu membuat suatu spesifikasi konsep dengan menggabungkan selera dari berbagai konsumen. Yang kedua yaitu persetujuan, yaitu suatu tahapan di mana suatu spesifikasi yang ditunjukkan dengan perhitungan matematis, pembuatan suatu model gambar, serta selanjutnya akan dimodifikasi dengan pembagian pemasaran. Ketiga yaitu pelaksanaan, yaitu dengan melanjutkan pembuatan model sesuai berdasarkan spesifikasi. Keempat yaitu penerjemahan, yaitu setelah berdasarkan spesifikasi yang sudah ditetapkan pada tahap kedua di mana pada tahap ini keikutsertaan bagian operasi dan pelayanan purna jual sangat diperlukan, sehingga kedepannya bisa memiliki persepsi yang sama dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Selanjutnya yaitu pengembangan produk. Dalam suatu pengembangan produk, adapun alur dan tahapan-tahapan yang dapat dilakukan oleh divisi research dan development untuk dapat mengembangkan produk yang sudah dihasilkan sebelumnya. Yaitu pertama ide, yang berasal dari berbagai sumber dari dalam perusahaan, seperti bagian riset serta
serta pengembangan dari luar melalui pemahaman perilaku konsumen, persaingan teknologi, persediaan, serta pekerjaan. Kedua yaitu kemampuan. Kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan untuk merealisasikan suatu ide dengan melakukan koordinasi dengan seluruh bagian yang terkait pada perusahaan yang bersangkutan. Ketiga yaitu permintaan konsumen untuk menang dalam bersaing melalui cara mengidentifikasikan posisi serta manfaat produk yang diinginkan konsumen melalui atribut mengenai produk. Yang keempat yaitu spesifikasi fungsional, yaitu mengenai bagaimana agar suatu produk dapat berfungsi. Yang kelima yaitu spesifikasi produk, yaitu mengenai bagaimana produk dibuat yang berdasarkan spesifikasi fisik seperti dimensi serta ukuran. Yang keenam yaitu review desain, yaitu untuk mengetahui apakah spesifikasi produk sudah bisa menjadi terbaik dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Ketujuh yaitu tes pasar, yaitu untuk mengetahui apakah produk yang kita hasilkan sudah memenuhi harapan konsumen. Hal ini digunakan untuk mengetahui prospek ke depannya melalui penjualan dalam jumlah banyak. Kedelapan yaitu perkenalan di pasar, dengan memproduksi secara massal sehingga bisa dipasarkan. Kesembilan yaitu evaluasi, yaitu untuk mengukur kesuksesan atau kegagalan. Hal ini dikarenakan apabila secara cepat dapat diganti dengan produk yang lain yang lebih dapat memberikan keuntungan. Selanjutnya yaitu proses pengembangan produk. Terdapat 5 tahapan dalam proses pengembangan produk. Yang pertama yaitu pencarian gagasan, yaitu sumber utama suatu gagasan baru di mana dari pasar atau teknologi yang sudah ada. Gagasan pasar adalah berbagai kebutuhan serta keinginan para konsumen yang belum terpenuhi. Kedua yaitu seleksi produk, yaitu dari adanya gagasan tersebut dianalisis berdasarkan potensi pasar, kelayakan finansial, serta kesesuaian operasi. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk menyaring gagasan-gagasan yang jelek karena menerima suatu gagasan kurang baik serta mengembangkan menjadi suatu produk yang nantinya akan membuat perusahaan rugi. Yang ketiga yaitu desain produk. Desain produk pendahuluan, yaitu berkaitan dengan pengembangan desain terbaik berdasarkan gagasan produk baru. Yang keempat yaitu pengujian atau testing, yaitu pengujian mengenai produk yang ditunjukkan pada pengujian pemasaran serta kemampuan teknikal produk. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan uji pasar. Yang kelima yaitu proses akhir, yaitu dalam tahap ini spesifikasi dan komponen produk serta gambar perakitan akan memberikan basis bagi proses produksinya, yaitu strategi pengembangan produk. Terdapat strategi dalam perkembangan produk, yaitu pertama, modifikasi baluran, yaitu mengubah bauran produk dalam satu lini. Seperti contohnya, terdapat produk sabun, deterjen, serta pasta gigi dalam lini toiletries. Kemudian, produk pasta gigi diganti dengan eau de toilette. Kedua yaitu perluasan lini, yaitu menambah lini baru seperti sudah ada lini saus dan lini sirup. Selanjutnya diperluas dengan lini kecap. Ketiga yaitu produk komplement, yaitu meningkatkan citra serta manfaat produk seperti dengan menerbitkan buku resep agar dapat menambah manfaat produk bagi konsumen. Yang keempat yaitu diversifikasi, yaitu dengan menciptakan kelas konsumen lain seperti setingkat lebih rendah atau setingkat lebih tinggi. Selanjutnya yaitu dokumentasi dan keandalan produk. Suatu aktivitas dalam perusahaan diusahakan untuk bisa berkesinambungan. Maka dari itu perlu adanya dokumentasi yang memadai serta dokumentasi produksi sangat perlu dilakukan dalam program pengembangan produk. Berikut dokumentasi lazim yang dilakukan yaitu pertama, gambar perakitan, yaitu suatu pandangan produk yang dilepas masing-masing komponennya, biasanya melalui gambar 3 dimensi. Yang kedua, diagram perakitan, yaitu suatu grafik yang digunakan sebagai jalan untuk menerangkan bagaimana komponen mengalir menjadi suatu perakitan yang di akhir menjadi produk yang jadi. Ketiga yaitu lembar rute, yaitu suatu daftar operasi yang diperlukan untuk memproduksi komponen dengan bahan yang dirinci dalam bill of material. 4 yaitu perintah kerja, yaitu suatu instruksi untuk membuat sejumlah kuantitas produk tertentu, terutama untuk jadwal tertentu. Yang kelima yaitu engineering
change notice, yaitu perbaikan atau perubahan dari gambar teknik. Yang keenam yaitu manajemen konfigurasi, adalah suatu sistem di mana suatu produk direncanakan serta perubahan konfigurasi diidentifikasi serta akurat, sementara pengendalian serta pertanggungjawaban perubahan tetap terjaga. Selanjutnya itu keandalan produk, yaitu di mana tingginya keandalan suatu produk dapat memberikan dampak positif terhadap kepuasan konsumen. Keandalan merupakan suatu probabilitas suatu komponen atau beberapa komponen yang berkaitan yang dapat berfungsi dengan baik dan benar dalam jangka waktu tertentu. Meningkatkan keandalan atau menurunkan kemungkinan kegagalan dilakukan dengan cara meningkatkan keandalan komponen serta menambah unsur pendukung dalam produk. Selanjutnya yaitu macam-macam desain proses. Pertama, fokus pada proses, yaitu suatu perusahaan yang menggunakan strategi fokus pada proses, maka mengatur fasilitas yang digunakan untuk operasional di sekeliling proses untuk menghasilkan produk yang volume produksi rendah namun variasinya tinggi. Yang kedua yaitu fokus berulang, yaitu suatu proses produksi yang berorientasi pada produk yang menggunakan modul. Yang ketiga yaitu fokus pada produk, yaitu desain proses yang berfungsi akan produk yang mampu mempunyai volume tinggi serta variasi yang rendah. Yang keempat yaitu fokus mass customization, yaitu pembuatan produk serta jasa yang bisa memenuhi keinginan konsumen, yang semakin unik, cepat, dan mudah. Perusahaan yang menerapkan proses ini menghadapi tantangan yang memerlukan kemampuan operasional yang ada karena adanya keterkaitan logistik, produksi, serta penjualan semakin ketat. Saya akan menjelaskan tentang lean production. Lean production adalah perubahan tingkah laku atau perilaku pelanggan bisnis terhadap pemilihan dan manajemen pemasok. Adapun beberapa bagian dari lean production, yang pertama yaitu production just in time atau JIT, adalah suatu metode produksi yang menyediakan sebuah bahan baku dari suku cadang pada setiap saat dan dibutuhkan ketika produksi yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu pengawasan. Pengawasan adalah pengawasan ketat di mana biaya maksimum dari JIT akan mencapai kualitas pembeli jika barang yang diterima sempurna dari pemasok. Yang ketiga, penyerahan atau penyerahan berulang. Penyerahan dapat dilakukan secara berulang kali dan dapat pengiriman dilakukan setiap hari untuk menghindari persediaan yang terbatas. Yang keempat yaitu lokasi. Dengan adanya lokasi yang bagus dan terdekat, maka pelanggan yang akan diandalkan bisa memilih pelanggan yang lebih dekat sebagai pelanggan utama. Yang selanjutnya yaitu telekomunikasi. Dalam sebuah produksi tentu saja harus membutuhkan komunikasi yang baik, sehingga komunikasi yang baik tersebut akan menyebabkan proses produksi semakin baik. Jadwal produksi yang stabil, artinya harus memiliki aturan dan jadwal kapan ketika akan memulai memproduksi sebuah produk. Saya akan menjelaskan tentang analisis titik impas. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang dapat atau yang akan berlanjut bahkan jika tidak ada unit yang diproduksi. Contoh-contoh biaya tetap meliputi depresiasi, pajak utang, dan pembayaran hipotek. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel merupakan biaya yang bervariasi tergantung pada volume unit yang diproduksi. Komponen utama biaya variabel adalah tenaga kerja dan bahan material. Yang selanjutnya, biaya total atau total cost. Biaya total yaitu keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam suatu periode tertentu. Saya akan menjelaskan tentang BEP dalam kasus produk tunggal atau break even point dalam kasus produk tunggal. Analisis titik impas adalah perangkat yang krusial untuk menentukan kapasitas tempat fasilitas harus mencapai probabilitas. Rumus dari BEP yaitu BEPX adalah titik impas dalam unit dan BEPS adalah titik impas dalam uang dolar atau BEP dolar. P adalah harga per unit setelah semua diskon dan X adalah jumlah unit yang diproduksi. Sedangkan TR adalah total pendapatan dan F adalah biaya tetap dan V adalah biaya variabel per unit. Sedangkan TC adalah total biaya. Kalian bisa lihat rumus yang ada di sebelah. TR sama dengan TC atau PX sama dengan F tambah VX. Dan rumus yang di bawah yaitu titik impas dalam unit BEP sama dengan F per P kurang V.
Sekarang saya akan menjelaskan masing-masing dalam rumus tersebut. TR adalah total pendapatan sama dengan total biaya atau PX adalah jumlah unit yang diproduksi sama dengan F adalah biaya tetap ditambah VX adalah jumlah biaya variabel per unit. Sedangkan titik impas dalam unit BEP sama dengan F adalah biaya tetap per P adalah harga per unit dikurangi variabel per unit. Saya akan menjelaskan beberapa rumus dari break-even point multiproduk. Yang pertama yaitu di mana V adalah biaya variabel per unit, P adalah harga per unit, F adalah biaya tetap, I adalah masing-masing produk, dan W ada presentasi masing-masing produk terhadap total penjualan dalam dolar masing-masing. Jadi, kalian bisa lihat rumus yang ada di atas, yaitu F per sigma 1V per P dikali WI adalah biaya tetap per sigma 1 biaya variabel per harga per unit dikali persentase masing-masing produk terhadap total penjualan dalam dolar masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertimbangan keuangan dan rekayasa nilai. Dalam suatu produksi tentu saja kita harus memiliki banyak pertimbangan dalam keuangan. Pertimbangan keuangan tersebut akan mampu menghandle keuangan dalam suatu produksi. Analisa nilai atau rekayasa nilai adalah suatu pendekatan yang terorganisasi dan kreatif yang bertujuan untuk mengadakan pengidentifikasian biaya yang tidak perlu. Biaya yang tidak perlu ini adalah biaya yang tidak memberikan kualitas, kegunaan, sesuatu yang menghidupkan, penampilan yang baik atau sifat yang diinginkan oleh konsumen. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.